Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liwahibil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dhawin nufusi zakiyah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'atnya dan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa terus mengharapkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Abdul Mugni. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2024 dengan NIM 24062124066. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Masrifah MSI. Di tengah perubahan zaman begitu cepat ditandai oleh kemajuan teknologi, pergeseran nilai sosial, dan dinamika pemikiran global, Islam seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dalam cara ia dipahami dan diamalkan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memahami ajaran Islam secara utuh, rasional, dan relevan tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya? Disinilah pentingnya metodologi studi Islam. Metodologi ini bukan sekadar cara belajar agama, tetapi merupakan pendekatan ilmiah yang dapat memahami Islam secara sistematis, kritis, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui metodologi studi Islam, kita tidak hanya mempelajari teks keagamaan secara normatif, tetapi juga mengkaji Islam dari berbagai perspektif keilmuan seperti sejarah, sosial, budaya, dan filsafat, sehingga ajaran Islam dapat dipahami secara lebih komprehensif dan aplikatif dalam kehidupan modern. Menuju slide selanjutnya, yaitu ada pengertian, urgensi, dan tantangan. Yang pertama, pengertian. Pengertian metodologi studi Islam berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu metos, yang berarti jalan atau cara, dan logos yang berarti ilmu. Jadi metodologi secara bahasa dapat dipahami sebagai ilmu tentang cara atau langkah-langkah sistematis untuk memperoleh pengetahuan. Sementara studi Islam berarti kajian atau pembahasan terhadap ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta realitas kehidupan umat Islam. Menurut istilah, metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas cara, pendekatan, teknik yang digunakan secara sistematis, ilmiah, dan bertanggung jawab untuk memahami ajaran Islam, baik dari aspek normatif, teks wahyu, maupun historis, sosial, dan kultural. Dengan metodologi yang tepat, Islam tidak hanya dipakai secara dogmatis, tetapi juga secara rasional, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman. Studi Islam sangat urgent karena menjadi pondasi dalam memahami Islam secara benar dan komprehensif. Tanpa metodologi yang jelas, pemahaman terhadap Islam berpotensi menjadi sempit, tekstual, bahkan menyimpang. Metodologi membantu umat Islam mengaitkan teks wahyu dengan realitas kehidupan, sehingga ajaran Islam tetap hidup, solutif, dan relevan di setiap zaman. Selain itu, metodologi juga berperan dalam mencegah kesalahpahaman terhadap ajaran Islam, menjembatani antara wahyu dan akal, menguatkan antara Islam sebagai agama, ilmu, pengetahuan, dan peradaban. Yang ketiga, tantangan metodologi studi Islam. Di era modern, metodologi studi Islam menghadapi berbagai tantangan serius. Di antaranya, 1. Pendekatan tekstual yang ekstrim, yaitu memahami Islam hanya dari teks tanpa melihat konteks sosial dan sejarah. Yang kedua, pengaruh pemikiran Barat yang terkadang diadopsi tanpa difilter nilai-nilai Islam. Yang ketiga, kurangnya integrasi antara wahyu dan ilmu modern, sehingga Islam dianggap terpisah dari realitas kehidupan. Yang keempat, tantangan ini menuntut umat Islam untuk mengembangkan metodologi yang seimbang, kritis, dan tetap berlandaskan Al-Quran dari seorang tokoh modern, yaitu Fazlur Rahman.
Fazlur Rahman ini adalah salah satu pemikir Islam modern yang sangat berpengaruh dalam pengembangan metodologi studi Islam. Ia menilai bahwa krisis pemikiran Islam modern terjadi karena Al-Quran sering dipahami secara tekstual dan terpisah dari realitas sosial. Menurut Fazlur Rahman, Al-Quran pada dasarnya adalah petunjuk moral dan etis, bukan sekedar kumpulan hukum yang kaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Quran harus mengkaji tujuan moral di balik teks, bukan hanya bunyi literalnya. Tapi pemikiran inilah lahir konsep double movement theory. Kontribusi utama Fazlur Rahman terletak pada usahanya mengintegrasikan wahyu dan akal, serta menghubungkan ajaran Islam dengan problemnya untuk masyarakat modern. Dalam bidang pendidikan Islam, ia menekankan pentingnya berpikir kritis, historis, dan etis agar Islam mampu menjadi kekuatan pembebasan dan kemajuan. Dengan pendekatan ini, Fazlur Rahman berhasil menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang statis, melainkan ajaran yang dinamis, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar-dasarnya. Selanjutnya kita masuk pada tokoh kedua dalam kajian metodologi studi Islam, yaitu Syekh Muhammad Naqib al-Atas, seorang pemikir Islam kontemporer yang sangat berpengaruh dalam dunia intelektual Islam modern. Beliau melihat bahwa umat Islam hari ini bukan hanya menghadapi tantangan eksternal, tapi juga tantangan internal berupa kebingungan dalam memahami ilmu dan kedudukan manusia sebagai khalifah. Konsep utama Syekh Muhammad Naqib al-Atas adalah dia membawakan dengan dua gagasan besar. Yang pertama, beliau mengkritik terhadap sekularisasi ilmu. Beliau menolak pandangan barat yang memisahkan ilmu dan nilai-nilai ketuhanan. Bagi al-Atas, ilmu tidak pernah netral. Ilmu harus mengarahkan manusia kepada kebenaran, bukan sekadar kepada kemajuan material. Beliau pernah mengatakan, "The loss of adab is the true source of confusion and error in knowledge." Hilangnya adab adalah sumber kekacauan dan kesalahan dalam pengetahuan. Untuk selanjutnya kita akan memperbandingkan antara pendapat Fazlur Rahman dan al-Atas. Jika kita bandingkan Fazlur Rahman dan Naqib al-Atas, keduanya sama-sama tokoh besar dalam studi Islam, tetapi pendekatan mereka berbeda. Fazlur Rahman lebih bersifat kontekstual dan fokus pada konteks sosial serta pemaknaan Al-Quran secara historis. Ia menggunakan pendekatan double movement, yaitu kembali ke konteks turunnya ayat dan membawa nilai itu ke kondisi modern. Sedangkan Naqib al-Atas lebih bersifat normatif, menekankan tauhid, adab, dan pemurnian ilmu dari unsur sekular. Fokusnya bukan pada sosial politik, tetapi pada fondasi pendidikan dan pembentukan karakter manusia yang beradab. Dengan kata lain, Fazlur Rahman ingin agar Al-Quran relevan dengan persoalan sosial modern, sedangkan Al-Atas ingin agar ilmu dan pendidikan tidak tercerabut dari akar tauhid. Dari dua tokoh besar ini kita bisa simpulkan, belajar bahwa metodologi studi Islam memiliki banyak pendekatan. Ada pendekatan kontekstual seperti Fazlur Rahman dan ada pendekatan normatif filosofis seperti Naqib al-Atas. Keduanya sama-sama penting dalam menghadapi tantangan modern. Fazlur Rahman mengajak kita membaca realitas sosial dengan nilai-nilai Al-Quran, sementara al-Atas mengingatkan agar kita tidak kehilangan adab dan kedudukan Tuhan dalam ilmu. Pada akhirnya, metodologi yang baik adalah metodologi yang menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus mampu menjawab perubahan zaman. Dengan memahami pemikiran kedua tokoh ini, kita dapat melihat betapa luas dan dinamisnya khasanah studi Islam. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk mangqala wa tandur makila. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.